Itu yang dia tengok. Makanya aku milih diam aja biar kalian yang mendekat, kata Kak Rian. Ada tangan yang mengambil kepala kamu, kata si orang-orang itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Kamis ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah cerita atau pengalaman horor dari Wawa semua. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan pengalaman-pengalaman horor kalian baik melalui email atau direct message Instagram. Sudah hampir semuanya aku baca dan sampai saat ini nih tanggal berapa ini? Pokoknya masih tanggal 13 April hari pertama puasa. Dan hingga sampai sekarang masih banyak juga yang nge-DM bahkan nge-email aku soal pengalaman horornya. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku bakal baca satu-satu. Dan di hari ini aku akan membacakan 3 pengalaman horor yang menurut aku paling epic. Thank you sekali untuk kalian 3 narasumber yang sudah membagikan cerita dengan sangat rapi, tersusun, sampai aku bisa mendapatkan vibe menyeramkannya gitu loh, Wak. So biar nggak usah berlama-lama aja, aku langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Yang pertama cerita dari Mas Fahrizal Ahmad. Jadi Wak, ceritanya ini adalah tentang pengalaman horor Mas Fahrizal ini yang biasanya dipanggil Ari pada saat dia ini mendaki sebuah gunung, Wak. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2012 di mana Mas Ari beserta teman-teman seorganisasinya sewaktu SMA berencana untuk mendaki Gunung Sinabung, Wak, di Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada saat itu Wak, Mas Ari ini lagi masa ujian akhir semester gitu di kampus dia. Tapi Mas Ari tetap berniat nih untuk mendaki ikut sama kawan-kawannya. Karena memang Mas Ari udah cukup lama lah gitu nggak mendaki gunung. Terakhir kali dia daki gunung tahun 2009. Dan pendakian ini adalah pendakian kedua Mas Ari, Wak, ke Gunung Sinabung. Nah, singkat cerita nih mereka semua udah sepakat lah kan untuk mendaki di hari Sabtu. Mereka ada 10 orang, Wak. Pertama Mas Ari, teman seangkatan Mas Ari yaitu Izmi, Hafiz, Leo, Fai, senior Mas Ari Kak Rian, Kak Gus, junior Mas Ari Ucok, Alfi dan Christian. Udah 10 nih mereka berencana untuk naik Gunung Sinabung ya. Nah, rencananya hari itu mereka pergi hari Sabtu dari Medan jam 5 sore. Tetapi karena Mas Ari dan Izmi temannya itu menyusul, Wak, jadi dia ini pergi terakhir. Kan masih ujian kan? Jadi nggak sama rombongan 8 yang lain lah gitu. Sementara 8 teman yang lainnya itu pergi sesuai rencana, Wak. Nah, dari Medan, Wak, menuju ke Kabupaten Tanah Karo itu sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan lah gitu. Dan untuk menuju ke jalur pendakian itu masih lagi, Wak, memakan waktu kurang lebih 45 menit lah. Nah, di kaki gunung pendakian itu, Wak, adalah sebuah danau namanya Danau Laukawar. Dan di sini biasanya semua pendaki selalu mendirikan tenda untuk beristirahat. Termasuklah kawan-kawan yang 8 orang Mas Ari ini. Mereka mendirikan satu tenda di sana sembari menunggu kedatangan Ari sama Izmi. Kan mereka menyusul tuh berdua. Dan akhirnya Mas Ari sama si Izmi ini sampailah itu di Laukawar sekitar jam setengah 9 malam. Dan setelah itu mereka baru melanjutkan perjalanan pergi ke puncak mendaki malam, Wak. Jalan pada saat itu sepi kali, kata Mas Ari. Dan pada saat itu juga Mas Ari sama Izmi kawannya itu ya udah bawa perlengkapan seadanya aja, Wak. Hanya membawa tas mendaki, jaket sama sepatu gunung. Baju yang mereka pakai aja tuh masih baju ujian, baju putih celana hitam. Betul-betul habis selesai ujian langsung cus mereka kunjungin kawannya di Laukawar itu. Dan kata Mas Ari, pendakian ini juga merupakan prepare yang paling seadanya lah gitu. Dah lah nih kan, melanjutkanlah mereka perjalanan itu. Nah, jam 11 malamnya, Wak, barulah mereka mulai mendaki. Pendakiannya pada saat itu dipimpin oleh seniornya Mas Ari yang bernama Kak Gus. Sebelum berangkat mereka berdoa bersama-sama dulu kan. Dah barulah itu berjalan. Sampailah akhirnya mereka sampai di shelter 1, Wak. Mereka istirahat bentar. Nah, di sini, Wak, mereka mulai menggunakan formasi berjalan beriringan. Nomor 1 seniornya Kak Gus yang berjalan paling depan. Ini kalian ingat ya urutannya ya. Nomor 2 si Ucok, nomor 3 Hafiz, nomor 4 Izmi, nomor 5 Rian, nomor 6 Alfi, nomor 7 Fai, nomor 8 Christian, Ari nomor 9, dan yang terakhir Leo, Wak. Urutan ke-10. Udah 10 orang nih jalan beriringan lagi tek. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, Wak, Kak Gus nih yang paling pertama tuh bilang, Wak, nanti setiap 15 menit kita berhitung ya. Mulai dari aku sampai Leo yang nomor 10 tuh. Sebut aja nanti barisan kalian. Kata kawan-kawannya, oke siap Kak, katanya. Nah, terus Kak Gus bilang kalau nanti pas berhitung angkanya pas ya bagus. Tapi kalau nggak sampai 10, ayo nih kita cari nih, berarti ada yang kurang kan? Kita cari sama-sama. Mana tahu ada yang ketinggal ke belakang. Dan kalau memang ada yang ketinggal langsung teriak pakai kode woi kayak biasanya gitu. Nah, itu kalau misalnya kurang. Tapi kalau misalnya berlebih, diam aja ya. Jangan tengok-tengok belakang, jalan aja terus, kata Kak Gus, Wak. Dan ini sebenarnya bukan pertama kalinya Kak Gus bilang hal kayak gini, Wak. Hampir di semua pendakian bareng sama Kak Gus ini ya, pasti amanat Kak Gus selalu itu, kata Mas Ari. Dan selama itu juga nggak pernah, Wak, ada kejadian hitungan berlebih gitu selama itu. Dah semua udah dengar amanat Kak Gus, jalanlah itu kan. Mereka lanjut mendaki. Dari shelter 1 menuju shelter 2. Sesampainya di shelter 2, mereka istirahat
lagi. Mereka mulailah kan untuk memakan beberapa logistik. Nah udahnya kawannya si Ari, Mas Uco ini mau buang air kecil. Dia bilanglah ke Alfi kawannya kan, "Weh Wak, kawani lah aku mau pipis," katanya. Dah pergi lah yuk berdua sana. Tiba-tiba entah kenapa mereka balik nih ke rombongan sambil berlari. "Ngapa kalian weh?" kata gitu kan, ditanyakan kawannya. Habis itu mereka bilang, "Itu si Uco waktu lagi mau buang air, aku dengar ada suara daun sama ranting yang kayak diinjak gitu bang, kayak ada yang berjalan gitu ha. Terus bang pas aku lihat sekeliling, aku lihat ada sepasang mata gitu menyala mengarah ke arah kami," katanya. Spontan lah dari situ aku bilang, "Cok cepet cok, ada mata jalan yang oke tadi, cepat kau buang airnya," kata si Alpi kan. Udah lah habis itu si Uco tuh birit-birit juga lah kabur mereka ke rombongan. Nah waktu mendengar hal itu Kak Gus cuma tersenyum aja Wak. Dia bilang, "Oh mungkin itu cuma binatangnya Wak, udah nggak usah takut kali kalian," katanya gitu. Tapi waktu Alfi melihat ekspresinya si Kak Gus nih kayaknya enggak nih lagi ada sesuatu nih, karena ekspresinya berbeda gitu Wak. Dah lah kan akhirnya udah baca-baca doa aja, kita lanjut lagi ya nih ke shelter 3 kata Kak Gus. Nah di sini nih Wak baru kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Mas Ari pun terjadi. Mereka masih dengan formasi yang sama Wak ya, yang di ke-10 Leo, yang di 9 Ari, yang paling awal Kak Gus gitu ya. Nah waktu lagi jalan ke shelter 3 tuh Kak Gus bilang, "Hitung," katanya kan. Kak Gus mulai 1, Uco 2, Hafiz 3 dan seterusnya. Nah tiba di gilirannya Mas Ari 9 katanya kan. Balik ke kawan belakangnya si Leo 10 katanya gitu. Masih lengkap itu pikiran Mas Ari. Oh ya udah pas kita nih 10. Tapi Wak nggak lama aku merinding. Tapi Wak, gak lama setelah Mas Ari mikir, oh ya pas ya, tiba-tiba Mas Ari ini mendengar dengan jelas 11 dengan suara yang lirih kali Wak. Langsung lah itu seketika Mas Ari merinding nih, sama kayak aku padahal siang bolong ini. Tiba-tiba Leo kawannya di belakang ini langsung megang tas si Ari dari belakang, set, digoyangkan ya pelan. Ari diam aja Wak, bingung juga dia kan. Apa aku salah dengar tadi ya? Nah karena Mas Ari ini pegang tasnya nggak ngerespon, si Leo pun dipukulnya kepala si Ari dari belakang. Ih kau gitu. Dipeletok kepalanya dari belakang, Mas Ari pun mau nengok ke belakang juga lah kan. Betul Wak, waktu Mas Ari ini balikkan kepala yang melihat ke arah Leo kawannya bilang, "Jangan, udah kok. Jalan terus, tengok ke depan, jangan tengok belakang," aku bilang. "Tapi kau dengar kan tadi ada yang bilang 11. Nah Ari yang sambil langsung lihat belakang, lihat ke depan, dia cuman, "Iya Wak, aku dengar," gitu kan. Terus Leo bilang, "Dia ada di belakang aku Wak, aku nggak tahu dia siapa, tapi langkahnya jelas sekali terdengar sama aku. Jalannya agak pincang," katanya. "Bilang cepat ke Kak Gus, takut aku," kata Leo. Akhirnya Ari pun bilang lah ke Christian kan di depannya nomor 8. Wak, Leo ada dengar nomor 11 ini berjalan di belakang dia." Nah ternyata si Christian juga dengar. Iya aku dengar juga, selalu kau kata gitu, "Emang kau aja." Nah dah lah bebannya lah ini bertiga ini kan. Tiba-tiba Kak Gus yang di depan bilang, "Aman di belakang Leo," katanya. Nah Ari, Christian sama Leo pun mak tahu orang itu Wah. "Aman Kak," kata Leo. Tapi Kak, tiba-tiba suara Leo ini terputus Wak. Ragu gitu loh dia mau melanjutin perkataannya atau tidak gitu kan, nggak boleh langsung dibilang kan. Langsung lah Kak Gus nyaut, "Dah weh aku tahu kok, aku juga dengar," kata Kak Gus. "Tadi si Ucok juga udah bilang sama aku. Dan aku rasa juga semua dengar," kata Kak Gus kayak gitu kan Wak ya. Udah akhirnya mereka semua diam aja nih, bersepuluh ini diam aja Wak. Ya nggak tahu lagi harus ngomong apa gitu. Dan menurut pengakuan Mas Ari, selama Mas Ari ini mendaki sama Kak Gus nih ya, baru inilah terjadi apa yang selama ini dia bilang sebelum menggunakan afirmasi berhitung itu, yaitu kalau berlebih diam saja. Ya betul, diam lah itu mereka 10 semuanya. Udah akhirnya jalan lah tuh. Si Leo pun jalan aja lah dia kan, kayak gimana lagi. Sesampainya di shelter 3, suara langkah itu pun baru menghilang Wak. Mereka beristirahat lah di sana kan. Mereka kembali mengeluarkan logistik. Suasana pada saat itu sangat hening Wak, nggak tahu harus ngomong apa gitu kan. Pada takutan juga semua, tapi kan nggak boleh diceritain katanya di sana kan. Udahnya pas lagi kumpul kayak gitu, Kak Gus bilang, "Leo kamu tukar tempat," katanya Leo di belakang ini. "Ah boleh lah Kak, nggak nyaman aku di belakang itu," katanya. Terus Kak Gus bilang, "Siapa yang mau di belakang? Izmi kau mau?" katanya. Izmi bilang, "Enggak lah Kak, Leo tukar tempat aja sama Ari," katanya. Ari yang dengar itu terkejut, "Nggak mau lah aku nggak terlalu takut sebenarnya Wak, tapi aku nggak nyaman aja kalau misalnya di belakang diikuti suara orang padahal nggak ada apa-apa," kata dia, kata si Ari. Terus kawannya Ari, si Fai, tiba-tiba, "Aku aja Wak yang paling belakang," kata dia gitu. "Oke Fai ya, tukar tempat ya sama si Leo, aku paling belakang ya," kata Kak Gus. "Oke siap Wak, dah yuk kita lanjut lagi." Dah tukar tempat ya, si Leo tempat Fai belakang si Ari atau nomor 10. Akhirnya pendakian pun dilanjutkan Wak, menuju ke shelter 4 dan merupakan shelter terakhir sebelum puncak. Dan shelter 4 ini disebut dengan Pandan. Nah dari Pandan menuju puncak Sinabung itu harus mendaki bebatuan gitu Wak. Bebatuan cadas yang cukup tegak lurus gitulah kemiringannya. Dan selama perjalanan menuju ke shelter 4 ini, Kak Gus tetap menyuruh mereka ini untuk berhitung. Dan biar kalian tahu, selama itu juga, selama mereka berhitung, angka 11
Maaf, tetap mereka dengar, Wak. 1, 2, 10, 11. Hitung lagi. 1, 2, 10, 11 gitu. Masih ada, Wak, ngikutin mereka dari shelter 3 ke shelter 4. Nah terus apa kabar si Fai? Nah waktu itu Mas Ari ini tahu, Wak, kalau Fai itu memang orangnya pemberani. Ari pun udah lama kenal dan tahu sifatnya si Fai ini, karena memang Fai ini cukup penasaran lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan alasan dia memilih yang paling belakang itu Ari juga udah paham. Dan betul aja memang, Wak, tiba-tiba nih waktu lagi jalan itu, Ri, kata si Fai kan dari urutan 10. Kau tahu yang di belakang ini? Si 11 ini, kata si Pai kan. Sambil lagi jalan tuh. Nah, terus Mas Ari bilang, lanjut lah, Pai, nggak usah gila-gila kau, katanya. Jangan nengok belakang ya, kata si Ari kan. Terus kata si Pai, Wak, udah aku tengok. Ari dengar itu, serius kok, Pai? Pai jawab, iya loh, kok masih dengar suara jalannya nggak? Nggak lagi sih. Kok apain dia kok pergi, kata Mas Ari kan. Terus kata si Pai, pergi, berat kali nih tasku. Mas Ari mikir, matilah dalam pikirannya kan. Berat, Wak, tasnya si Mas Fai. Tiba-tiba terdengar nih orang teriak, wah yang paling belakang ganti ya, kenapa? Kata gitu. Ari dan Fai yang mendengar teriakan itu langsung terdiam, Wak. Mereka berhenti berjalan tuh. Dan tanpa mereka sadar, mereka udah cukup jauh ternyata tertinggal sama 8 orang yang lain. Terus kata Ari, udahlah, Wak, jalan aja lagi yuk, kan kau sama aku, baca doa aja kita, kata Mas Ari kan. Udahlah, Fai teruslah jalan, Wak. Dan dia tetap mengeluh tuh, orang tasnya berat kali. Dan Ari juga bingung harus berbuat apa, mau tengok ke belakang aku takut. Dan hal ini juga lah yang membuat mereka tuh tertinggal jauh tuh ke belakang. Nah sadar kalau si Ari sama Fai ini nggak ada di rombongan, Kak Rian, salah satu senior dari si Ari ini, kembali lagi nih untuk melihat kondisi Ari dan Fai yang memang tertinggal ke belakang. Disusul nih sama Kak Rian, ditemani sama si Izmi. Nah pada saat Kak Rian sama Izmi ini sudah bisa melihat Ari dan Fai, tiba-tiba langkah mereka terhenti, Wak. Kak Rian langsung balik badan, dia diam gitu di tempat. Pada saat jarak mereka udah deket kali tuh sama si Ari dan Fai, diam dia kan, langsung diturunkannya senter. Dah lanjut pelan-pelan aja lah, Fai, kok masih sanggup? Kata Kak Rian. Sanggup, Kak, sanggup, tapi berat kali tasku nih. Dah, tinggalkan aja tasmu. Jangan lihat kemana-mana. Kau tinggalkan, kau lepas tas itu, kita jalan. Lurus aja. Jangan tengok kemana-mana, kata Kak Rian kan. Udahlah, akhirnya Fai langsung ditinggalkannya tas dia di sana. Langsung lah mereka pergi tuh. Nyusul rombongan yang 7 berarti 6 orang di atas itu, yang udah jalan di depan sana tuh. Dan di sini, Wak, terjadi lagi hal yang betul-betul menyeramkan, di mana Kak Rian, Izmi, Ari sama Fai ya berempat nih kan, tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada. Dan di tengah hutan itu, mereka terus mendengar suara sesuatu yang berlari. Bukan satu suara tapi kayak suara langkah kaki anak-anak yang lagi bermain kejar-kejaran, tapi nggak ada sosoknya. Dan nggak lama setelah itu Izmi langsung melihat sekilas kan ke arah pepohonan di atas. Kalian tahu apa yang ditengok Izmi? Dia kaget, spontan dia berhenti sebentar, Wak. Dan hal ini juga dilihat sama Ari. Ari yang memang berada di belakang otomatis juga lah ngeliat ke atas. Kenapa sih kawan ini tertegun ngeliat ke atas? Betul aja, Ari lihat ada 3 kuntilanak sedang terbang mengikuti pendakian mereka itu. Ya Allah. Dan yang lihat itu, Wak, bukan Ari sama Izmi aja, Kak Rian sama Fai pun nengok. Pada saat itu mereka macam mana mau lari, nggak bisa lari. Udah mereka akhirnya berusaha tenang, nggak panik, Wak. Bisa kan kalian bayangkan perjalanan kalian ditemani sama 3 kuntilanak yang terbang di atas kalian itu, dari pohon ke pohon. Ya Allah, ini padahal siang bolong loh, kenapa merinding? Dan udah lah, mereka baca-baca doa aja nih berempat nih kan, Wak ya. Udah jalan. Sampai lah akhirnya mereka sampai di shelter 4. Gangguan dari 3 kuntilanak itu pun menghilang. Singkat cerita mereka pun sampai, Wak, di puncak ke-10 ini ya, dengan selamat dan langsung menikmati matahari terbit. Dan pada saat itu Kak Gus melarang mereka untuk bercerita kejadian yang mereka alami selagi memang mereka berada di tengah gunung. Kan katanya peraturannya memang itu kan. Sampai mereka pun turun dari gunung. Nah sesampainya lagi di Danau Laukawar tadi, Wak, baru si Fai bercerita. Fai yang tasnya berat kali terus tasnya ditinggalin tuh, Wak, dia bilang lah kan, aku waktu itu penasaran kali mau lihat ke belakang soalnya berisik, terganggu, udah tahu di belakang nggak ada orang, tiba-tiba ada suara kertak gitu sambil jalan kayak kaki pincang tuh. Bunyi handphonenya. Dan akhirnya betul aja ditengok sama si Fai ke belakang, Wak. Apa yang dia lihat? Dia melihat ada sosok pria yang sedang tersenyum. Dan sebelah pergelangan kakinya patah. Dan dia berjalan seperti menyeret sebelah kakinya itu. Muka pria itu hancur, Wak, kata si Pai. Hancur sebelahnya tapi. Terus yang hancur itu ngeluarin belatung. Jelas ku tengok. Terus pas aku kembali nengok ke depan nih, Wak, saat itulah tas aku jadi terasa berat. Makanya aku senggol si Ari. Dan gak sampai situ aja, Wak. Biar kau tahu ya, Ria, waktu aku nengok ke depan itu, pas tas aku udah berasa berat ini, aku juga nengok ada tangan, Ari. Tangan di atas kepala kau. Yang kayak berusaha ngeraih kepala si Ari dari atas tuh aku nengok, kata si Pai. Dan mendengar cerita itu Kak Rian sama Izmi pun membenarkan sosok
itu, Wak. Kalian masih ingat kan Kak Rian sama Izmi yang waktu mau menyusul mereka berdua terdiam sejenak tuh, Wak? Itu yang dia tengok. Makanya aku milih diam aja biar kalian yang mendekat, kata Kak Rian. Ada tangan yang mau ngambil kepala kamu, kata si orang-orang itu. Nah dah lah kan, itulah sharingnya dari si Pai. Dan menurut Kak Gus nih, suara langkah anak-anak bermain kejar-kejaran yang mereka dengar itu adalah suara orang Bunian katanya, Wak, yang penasaran dengan kehadiran mereka bersepuluh ini. By the way juga menurut Mas Ari, cerita orang Bunian itu memang biasa, Wak, didengar di Gunung Sinabung. Dan gak orang Bunian itu aja, kuntilanak yang nemenin mereka tuh, kuntilanak bertiga itu. Mereka ini juga penasaran sama si gerombolan bersepuluh ini. Karena apa? Karena sosok angka 11 yang mengikuti mereka sejak di tengah perjalanan menuju shelter 3. Kuntilanak ini penasaran sama setan belakangnya. Habis itu mereka berempat yang diganggu. Bisa nggak kalian bayangkan tuh, padahal bersepuluh ini diganggu semua. Tapi untungnya lah ya, kawan-kawan Mas Ari beserta Mas Arinya selamat itu naik turun gunung. Dan dari cerita ini juga kata Mas Ari, ini merupakan pengalaman terhoror yang pernah dia rasakan. Dan aku waktu membacanya tuh kayak zrrn, kalian aja pasti merinding dengar ini kan. Kalian bayangkan lah gak 1-2 orang yang dengar 11 semuanya. Gak 1 orang yang nengok kuntilanak terbang di atas ya, berempat. Gak 1 orang diganggu sama orang ke-11 di belakang itu, ada 2, si Leo sama Pai. Thank you sekali Mas Ari ceritanya. Dan itulah pengalaman dari Mas Fahrizal Ahmad atau Mas Ari. Terima kasih Mas Ari sudah menambahkan koleksi cerita kami. Kalau kalian punya pengalaman juga yang tidak kalah menyeramkan pada saat mendaki gunung, boleh Wak langsung email aja, nanti kita bacain insyaallah. Sekarang ya sudah mulai merinding, jangan dulu lah, nanti masih ada 2 cerita lagi nih ya. Kita lanjut ke cerita kedua, check it out. Oke, Wak, jadi pengalaman horor kedua ini berasal dari cerita Mas Chandra Yuri Wiryaduta soal makam kembar keramat, Wak. Dan ini merupakan pengalaman mistis Mas Yuri beserta teman-temannya. Dan menurut klaimnya Mas Yuri, ini berdasarkan kisah nyata yang tidak dibumbui sama sekali, Wak. Nah, jadi ceritanya Mas Yuri di kota tempat dia tinggal ini memiliki geng gitulah, tapi bukan geng motor, Wak. Tapi ya boleh dikatakan kayak teman-teman ngumpul gitulah. Nah, beberapa dari mereka ini ada yang indigo atau indigo. Nah, dari hal itu mereka ini sering lah kan, waktu lagi ngopi-ngopi bareng, tiba-tiba senyap, dikasih kode nih kalau ada yang ngawasi mereka, kayak gitulah kan, memang nasib punya kawan indigo. Nah, dari hal-hal kayak gitu terbersit lah pikiran mereka untuk melakukan wisata mistis, Wak. Lebih tepatnya mengunjungi tempat yang dikatakan keramat hanya untuk memuaskan hasrat mereka untuk bertemu dengan makhluk tak kasat mata. Pada saat itu mereka pikir ya agak aneh sih, karena itu mereka hanya ingin melakukan pembuktian saja. Gak ada niatan mereka tuh kayak gini yang rame-rame ngevlog atau posting-posting di sosmed gitu kan, Wak, atau bahkan ada yang live gitu untuk kegiatan-kegiatan mistis ini. Mereka enggak, mereka hanya mendokumentasi seadanya dan untuk pengalaman mereka saja gitu. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memulai aktivitas wisata mistis ini di setiap malam Jumat Legi. Dan mereka sepakat, akhirnya Mas Yuri ini pun pamitlah ke orang rumah, ke mamanya untuk sekedar ngopi ya, Ma. Dan mungkin nanti aku bakal nginep, Ma, di rumah temanku namanya Mas Mahfud. Dan pada saat itu Mas Yuri membawa pocket kamera dan HP Nokia E63, Wak, yang di charge penuh tuh semuanya. Nah, malam itu sesampainya Mas Yuri di rumah Mas Mahfud, Wak, betul mereka ngopi-ngopi bentar lah gitu kan. Dan rencananya mereka akan menuju ke makam kembar di dekat rumah Mas Abu, temannya Mas Yuri ini. Nah, Mas Yuri, temannya Dian, Mas Ferry, Mas Mahfud, mereka berempat ini masih menunggu kabarnya Mas Abu yang memang masih ada tamu di rumahnya. Dan FYI juga, Wak, Mas Abu ini dikenal bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan mistis, Wak. Kayak guna-guna, dikirimi santet, dikirimi makhluk halus, dan beberapa hal-hal mistis lainnya lah gitu. Dan mereka ngopi lah ini kan di rumahnya Mas Mahfud, nunggu kabar Mas Abu. Nah, tepat jam 11 malam, Wak, mereka pun diminta untuk pergi ke rumah Mas Abu. Karena Mas Abu bilang, pergilah ke sini, udah balik tamu aku gitu. Nah, jarak dari rumah Mas Mahfud ke rumah Mas Abu ini sekitar 2,5 km, Wak. Nah, pada saat itu mereka melewati jalan raya, masuk ke jalan desa yang memang membelah sawah. Dan di samping jalan desa itu, Wak, terdapat sungai yang besar kali, yang di pinggirnya banyak rimbunan bambu liar. Nah, di lingkungan mereka, Wak, anggapan kalau malam Jumat Legi itu malah lebih horor, lebih wingit lah daripada malam Jumat Kliwon, malam Jumat Weton. Dan hal ini sudah mereka ketahui pada saat mereka masih kecil. Dan menjelang tengah malam kayak gitu, mereka berempat ini naiklah 2 motor, saling berboncengan. Mereka melewati jalan desa yang bersebelahan dengan rumpun bambu tadi tuh. Suara gesekan bambu-bambu yang tertiup angin itu sontak membuat mereka agak begidik ngeri dikit lah. Dan saat itu penerangan jalan desa tuh nggak ada sama sekali, Wak. Cuman motor mereka aja lah tuh. Dan sesaat kemudian tiba-tiba angin berhenti bertiup dan betul-betul sunyi kali malam itu, Wak. Makinlah kerasa horornya. Dan gak lama kemudian mereka masuk tuh ke area perkampungan rumahnya Mas Abu.
Pada saat itu mereka juga sempat melewati makam keluarga yang kecil yang di sebelahnya itu ada pos kamling, Wak. Dan di sebelahnya lagi ada masjid yang memang masih dalam tahap pembangunan lah gitu. Nah, di pos kamling ini ada satu orang laki-laki tua yang sedang duduk gitu, Wak. Nah, mereka berempat pun menyapa lah kan. "Misi, Pak," gitu. Dan bapak tua ini cuma membalas dengan berdehem. Cuma gitu aja. Nah, yang mereka lihat itu jelas, Wak ya. Memang orang tua lagi duduk di pos kamling. Kenapa mereka bilang jelas? Karena pas di depan pos kamling itu ada polisi tidur yang terbuat dari kayak tali jangkar kapal yang tebal gitu lah, Wak. Yang memang dibiarkan melintangi jalan desa pas dekat pos kamling itu. Karena itulah mereka kan harus memperlambat jalur motornya. Dan barulah dari sana mereka dengan jelas sekali melihat sosok laki-laki tua itu di pos kamling itu, ha. Dan mereka berempat nengok ya, jalan lagi lah mereka. Sesampainya di rumah Mas Abu, mereka pun dipersilakan masuk. Tapi Mas Ferry, Wak, dia masih diam tertegun lah gitu di dekat motor. Nah, terus Mas Abu bilang, "Fer, masuklah." Dan Mas Abu dengan agak sedikit berjingkat gitu langsunglah memasuki ruang tamunya Mas Abu. "Kenapa, Fer? Kok tadi nggak langsung masuk?" kata Mas Abu kan. "Enggak, Mas. Kalian tadi nyapa siapa di pos kamling?" kata Mas Ferry. "Awalnya aku nggak lihat apa-apa loh. Terus belum melanjuti udah ditimpal nih sama kawan yang lainnya. Jangan mulai-mulai lah, Mas Per." Dipotong sama Mas Yuri kan. Nah, terus Mas Abu nyaut, "Lah, kalian udah disambut Mbah Brojo kah?" katanya. "Sopo iku, Mas?" kata Dian. "Mas Brojo itu sesepuh kami. Dia yang babat alas kampung sini. Dan makamnya di ujung kampung yang tadi kalian lewatin tuh, ha," kata Mas Abu. "Temenan ta, Mas?" kata Mas Yuri kan. Agak ngeri tuh. Terbayang waktu memang si Mbah di pos kamling itu membalas permisinya dengan berdehem tuh, ha. "Iya, Yur. Beliau biasanya memperlihatkan diri di makam itu atau di pos kamling. Kalau memang niat kalian masuk ke desa ini baik, biasanya kelihatannya kayak mbah-mbah lanang gitu. Tapi kalau niatan kalian jelek atau bahkan kalian dalam kondisi kotor lagi ngumpat gitu, ha, biasanya Mbah Brojo itu menampakkan dirinya dengan wujud yang serem. Entah itu pocong atau apalah gitu," kata Mas Abu. Nah, terus ditimpal sama Dian. "Loh, kan aku wes ngiro. Wong iku mau, Yur. Kamu saya lopo disopo," kata Dian. Nah, Mas Yuri bilang, "Lah, kan aku pamit. Permisi numpang lewat, Ian," katanya. Nah, terus Mas Abu nanya ke Mas Ferry, "Terus kamu ngeliat apa, Mas Ferry?" Kalian tahu Mas Ferry bilang apa? "Pocong, Mas." "Aduh, aku ngeri kali, Mas. Dan tadi si pocong itu ngikut, Mas, di belakang motorku. Aku ngeliatin dari spion," kata Mas Ferry, Wak. "Oh alah, bener, Mas, berarti sampean mau miso-miso tah pas masuk jalan desa tadi," kata Mas Abu. "Iya, Mas. Lawung peteng kok, dan di sebelah ada barongan. Aku takutnya kena begal. Gak kepikiran, Mas, aku bakal diliatin gitu," jelas Mas Ferry kan. "Oh alah, ya wes, udah nggak apa-apa. Wes anggap aja tadi itu sambutan kalian masuk sini ya," kata Mas Abu sambil ketawa, Wak. Jadi bedok aku ya gitu. Dah dengar jawaban Mas Abu, mereka agak sedikit terhibur lah gitu, Wak. Senyum-senyum kecil lah gitu. Kecuali Mas Mahfud yang memang pandangannya dari tadi masih mengarah ke jendela ruang tamu di rumahnya Mas Abu. Terus langsung ditimpal sama Mas Abu. "Nah, gimana? Tetap jadi nih kita mau ke makam kembar itu?" "Belum apa-apa, kita udah disambut kayak tadi tuh loh." Agak ragu nih, Wak, Mas Yuri. "Yowes, kalau kalian ragu mending gak usah aja," kata Mas Abu, Wak. "Alah, Yur kau ini belum apa-apa wes ketakutan. Sia-sia lah kita udah sampai di sini," kata Dian, Wak. Yo wes oke, aku manut kalian wae," kata Mas Yuri, Wak. "Oke, nek jadi kita satukan dulu nih tujuan kita untuk masuk ke makam keramat itu. Tujuannya mau ngapain? Sekarang aku tanya satu-satu ya, tujuan kalian apa?" kata Mas Abu, Wak. "Aku penasaran, Mas, katanya makam itu horor, banyak kali yang makan tumbal. Sering ada kecelakaan di jalan raya depan makam kembar itu," kata Mas Yuri. Dia nampi, "Podo, Mas, aku juga penasaran." Terus Mas Ferry bilang, "Aku ya penasaran juga sih, Mas, sehoror apa." "Mas Mahfud, aku ikutan aja lah, Mas. Alasan atau tujuan kalian ini yang kayak gini nih, ini salah nih. Jangan sekali-sekali kita masuk nek tempat keramat itu hanya untuk melepaskan penasaran. Yang ada nanti kita celaka. Kita akan diperlihatkan bentuk-bentuk mereka yang aneh-aneh. Energi kita kuwi diserap. Yang ada nanti di sana bakal pingsan kalian semua. Aku sing repot," kata Mas Abu, Wak. "Sing penting tanamkan niat dalam hati kalian dari sekarang. Tujuan kita ke sana hanya untuk membuktikan kebesaran yang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala bentuk makhluk di dunia ini, baik yang bisa dilihat langsung ataupun tidak," kata Mas Abu, Wak. "Oh gitu ya, Mas. Oke, siap. Kita nggak penasaran, kita cuma mau lihat bagaimana wujud makhluk lain ciptaan Allah," kata dia. "Wes ya, yang penting intinya kalian hanya berniat untuk melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah fix, ayo nih kita doa dulu. Dan insya Allah aku bakal bikin kalian akan lebih peka lagi nih terhadap kehadiran mereka."
kata Mas Abu. Dan akhirnya mereka semua sepakat, bacalah doa Wak rame-rame. Pada saat itu mereka cuma melirik nih satu sama lain, dan kemudian Mas Abu menyentuh kepala mereka satu-satu, set gitu pakai tangannya. Dingin Wak rasanya. Akhirnya mereka berangkatlah itu menuju ke makam keramat itu Wak. Dan pada saat itu mereka tidak melewati jalan desa yang biasanya mereka lewati waktu menuju ke rumah Mas Abu Wak. Pergi ya berlima, Mas Abu, Mas Mahfud, Mas Ferry, Mas Yuri, Dian. Mereka berlima pun berjalan bersama nih, beriringan di tengah kegelapan malam, dan menyempatkan untuk berwudu terlebih dahulu di surau dekat rumahnya Mas Abu. Mereka melewati kampung yang memang udah sunyi senyap kali Wak, kayak kampung mati. Memang katanya kalau tiap malam Jumat Legi Wak, kondisi kampung pada saat itu memang sepi, pasti sepi. Karena kan bagi mereka malam tuh kayak horor kali lah mungkin kan. Akhirnya mereka menyusuri lah kampung dan sampai pada akhirnya melewati makam keluarga. Nah makam keluarga itu Wak berada di tepian sawah. Dan setelah dari makam keluarga itu, mereka kembali lagi melewati sawah. Ada pekarangan warga gitu kan. Nah di pekarangan warga ini lah Wak, tiba-tiba jantungnya Mas Yuri berdeguk kencang. Karena Mas Yuri berasa kayak ada yang ngikutin gitu Wak, dan ngawasin mereka dari segala arah. Akhirnya Mas Yuri meminta izin nih sama Mas Abu untuk memotret pekarangan itu. Mas Yuri kan bawa itu Camdik kan. Dan pada saat itu Mas Abu memperbolehkan Wak, asal setelah kamu memotret jangan langsung dilihat hasil jepretannya ya. Wes potret aja, motret ya, tapi jangan langsung dilihat. Oke siap Mas, kata gitu. Mas aku motret ya, yo motret cekrek gitu. Dan betul Wak, ini nih hasil jepretannya Mas Yuri. Mas Yuri pada saat itu nggak tahu ini apa, atau itu cuman hayalan ilusinya Mas Yuri aja. Tapi yang jelas Mas Yuri melihat ada something kayak makhluk bertaring gitu lah. Gimana menurut kalian setelah lihat foto ini? Apakah ini makhluk atau ini adalah efek dari daun pisangnya? Buat kalian yang indie, kalian boleh nilai sendiri, komenlah langsung di bawah. Terus nggak foto itu aja Wak, ada juga nih ya. Dan sampai saat ini Mas Yuri nggak berani confirm kalau itu tuh poci atau pocong. Tapi pas Mas Yuri habis motret ini Wak, tiba-tiba suara raman terdengar dari dalam pekarangan itu. Gitu. Katanya disuruh naikin brightness gadget kalau biar jelas ini. Nah, ini coba lah kalian tengok sebelum dan sesudahnya. Udah lah itu. Dua foto yang tertangkap pada saat Mas Yuri memfoto wisata mistis mereka. Baru dua, masih ada lagi Wak, tenang. Sampai akhirnya mereka tiba Wak di makam keramat yang dimaksud. Pada saat itu mereka nggak lewat gapura depan Wak, memang ada gapura lah mungkin di situ kan. Akan tetapi mereka lewat dari arah belakang. Dan betul Wak, sampainya mereka di situ udah berasa kali mistisnya. Karena mereka berasa bukan cuma berlima aja Wak, kayak udah rame gitu, sesak dada mereka tuh Wak. Dan karena mereka berempat, Mas Ferry, Mas Mahfud, si Mas Yuri sama Dian ini takutnya ada di ujung kepala Wak. Mas Abu pun akhirnya mengajak mereka berdiskusi. Nih kalian udah pada takut kabeh toh. Nih kita mau lanjutin atau kita balik aja. Mereka diam tuh, nggak ada bisa ngomong apa-apa. Dan biar kalian tahu waktu diskusi ini, mereka duduk di sebelah tempat naruh keranda mayat. Nah nih foto ini waktu mereka lagi berdiskusi, kalian bisa lihat kan orbsnya banyak kali. Dan sekali lagi pada saat itu Mas Yuri cuma diperbolehkan untuk shoot aja kan. Nggak dibolehin sama sekali sama Mas Abu untuk melihat hasil jepretan itu. Baru sadar pas sudah balik. Dan akhirnya setelah pertanyaan Mas Abu itu ditanyakan, mereka berempat itu pun memutuskan untuk oke Mas, kita lanjutkan saja jelajah ini. Nah tapi pada saat itu mereka masih tetap duduk di rumput-rumputan samping rumah keranda mayat itu Wak. Karena pada saat itu yang dirasain sama Mas Yuri, si Dian, Mas Mahfud, mereka udah lemesnya gitu, kayak udah taruh lah Mas, istirahat dulu lah gitu. Seketika tiba-tiba astagfirullahaladzim, Mas Ferry Wak berteriak, dia ngumpat. Betul, lagi-lagi Mas Ferry ini mengumpat, jangkrik pocong ikut pocong katanya, sambil nunjuk-nunjuk ke arah pepohonan bagian belakang pemakaman yang tadi mereka lewati itu Punten lah mungkin Mas Ferry saking kagetnya kan, kata dia. Nah melihat ekspresinya Mas Ferry, Mas Yuri coba bisa tertegun, si Dian udah mulai ketakutan, malah ada nangis Dian tuh Mas, wes lah mulai katanya. Dia melas lagi tuh kan sama Mas Abu. Dan entah kenapa Wak, kemudian seberkas sinar merah langsung merangkak naik ke atas pepohonan yang rindang. Ada fotonya ini, coba kalian tengok. Apa nggak lemas langsung kaki badan mereka waktu itu Wak? Nggak cuma di foto aja, mereka nengok langsung ada merah-merah jalan di atas pohon itu. Dan melihat hal ini Mas Abu pun langsung mengajak mereka untuk berdoa supaya mendapatkan kekuatan lebih untuk bisa melanjutkan jelajah malam itu. Doa selesai, mereka pun kembali diajak sama Mas Abu untuk kembali memantapkan niat jelajah mereka, yaitu untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat semua makhluk ciptaannya. Dan seketika setelah itu Wak, lirih-lirih mereka terdengar ada suara gamelan dari kejauhan.
Gamelan kayak ludruk Jawa Timuran gitu lah, Wak. Yang alunannya kayak lagu atau kidung Madura, kata Mas Yuri. Dan sampai saat ini masih terngiang jelas alunan gamelan itu sama Mas Yuri, Wak. Dan gak cuma suara itu aja, Wak. Gak cuma suara gamelan aja. Mas Yuri tiba-tiba mendengar ada suara-suara orang yang bercakap-cakap di tengah alunan gamelan itu. Semakin lama semakin dekat suara-suara orang itu, Wak. Langsung lah kan Mas Yuri ngelirik nih ke arah Mas Abu. Mas Abu tahu kan kalau memang Mas Yuri ini masih motret ke segala arah. Pada saat itu langsung, hop, jangan foto dulu, kata Mas Abu. Setelah suara gamelan itu terasa semakin mendekat, Wak. Tapi suara orang bercakap-cakap itu udah mulai memudar. Terus dia bilang, Mas, boleh lah Mas saya foto lagi ya, katanya. Dan betul, ini yang tertangkap. Bisa kalian bayangkan kan suasana pada saat itu udah genting kali, Wak. Mas Peri udah mendengus-dengus biar kalian tahu. Kayak ada yang berusaha meminjam raga Mas Peri itu, ha. Mas Mahfud sama Mas Abu pun langsung menenangkan Mas Peri. Dan yang pasti membacakan selawat dan ayat kursi. Nah, Mas Yuri ini nunduk lah, Wak. Dia pegangan tangan sama Dian. Dan Mas Abu berpesan supaya kalian tetap fokus ya. Kalaupun mau ngomong, ngomongnya pelan-pelan aja. Gak usah hiraukan keadaan yang ada. Kalau mau motret, motret lah sana. Dah difoto lagi tuh sama Mas Peri, Wak. Mas Yuri. Yang ditangkap ini memang cuman opsi, tapi ambience-nya waktu di sana tuh loh, kata Mas Yuri. Nggak usah lah kita yang ada di sana, kita yang dengar ceritanya ya udah merinding-merinding kali nih. Aku sampai naikkan kaki, takut aku, dingin kaki aku dewa. Kalian tengok lah itu foto opsi banyak kali. Nah, melihat situasi ini, suasana memang udah lumayan chaos tuh, Wak. Mas Abu pun akhirnya menyarankan mereka untuk wes, dah mulai balik aja. Akhirnya oke Mas, siap. Kami siap pulang. Dah baliklah itu kan mereka. Mereka pun berjalan tetap beriringan di tepi sawah, Wak. Dan sampai suatu ketika nih, jaketnya Mas Yuri itu kayak ada yang narik gitu dari belakang. Mas Yuri langsung bisik ke Mas Mahfud kan, Mas, ini ada yang narik nih jaket aku. Mas Mahfud bilang, wes jangan dihiraukan. Usapin telapak tanganmu dengan bagian luar telapak, ngeluslah itu ke kepala belakangmu, kata Mas Mahfud kan. Akhirnya diturutilah sama Mas Yuri. Usapnya lah itu kan kepala belakangnya. Dan karena memang Mas Yuri ini masih kepo, siapa yang narik jaket aku, ditengoknya lah ke belakang. Dan disitu Wak, dia melihat ada seonggok makhluk berbalut kain putih kecoklatan yang lusuh kali dengan wajah yang gosong. Kalian tahu itu apa kan? Tahu? Pocong. Mas Yuri nggak mau kelewatan momen itu kan, diambil itu handphone E63-nya itu, diarahkannya ke sana, langsung dijepretnya. Tapi entah kenapa, Wak, HP-nya Mas Yuri ini tiba langsung ke restart sendiri. Pada saat itu udah nggak dipedulinnya lagi, dia setengah berlari gitulah menuju ke rumahnya Mas Abu kan. Mas Yuri berharap semoga ketangkep ini, udah disimpannya lagi. Dan akhirnya mereka berlima pun sampai di rumah Mas Abu dengan selamat. Dan langsunglah mereka membahas apa yang mereka alami di malam itu. Dan yang pasti dilanjutkan dengan melihat hasil jepretannya Mas Yuri. Dan memang hasilnya ada beberapa yang cuma sebatas orbs aja, dan ada beberapa penampakan yang lain itu. Nah, terus apa kabar tuh foto pocong yang ada di HP E63-nya Mas Yuri? Dan biar kalian tahu, foto itu sampai saat ini masih tersimpan sama Mas Yuri. Tapi entah kenapa sampai saat ini juga handphone Mas Yuri itu masih belum bisa dinyalakan, Wak. Dan gak bisa dicabut tuh memory card-nya kan, nggak ada. Mungkin memang tersimpan di memori internal handphonenya kali ya. Nggak bisa nyala handphonenya, dicas terus nggak bisa nyala, rusak. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman super menyeramkan dari perjalanan 5 sekawan ini. Duh, serem banget gak sih? Aku baca ini jujur yang aku kehebohan kali tuh, Inilah kisahnya Mas Yuri tuh. Lagi jalan, belum apa-apa dan nengok kakek tua. Kawan lain nengoknya pocong. Dan sampai di sana rame-rame dengar suara gamelan, dengar suara orang rame. Udah nampak pocong muka lusuh. Nampak merah-merah api terbang. Apa nggak merinding kalian hari itu? Dan juga di hari itu setelah mereka berkumpul di rumahnya Mas Abu, nggak ada yang berani balik, Wak. Karena mereka tuh masih berasa kayak diikutin lah gitu. Bahkan sampai di rumahnya Mas Mahfud, Wak, yang jaraknya 2 km dari makam keramat itu. Ketika Mas Yuri ini mencoba memotret aja lah ya, potret asal set di ruang tamu, masih ada opsnya, kayak masih ngikutin mereka depan pintu sama dalam rumah. Dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banget untuk Mas Chandra Yuri yang sudah bersedia menceritakan pengalaman horor yang super menyeramkan ini kepada kami. Dan by the way juga Mas Yuri sudah pernah menyampaikan tweet ini di Twitternya. Dan dari beberapa nama yang aku sebutkan tadi kecuali Mas Yuri, yaitu Mas Ferry, Mas Abu, Mas Mahfud, Dian, itu adalah nama samaran, Wak, bukan nama sesungguhnya. Dan melalui video ini aku ingin menyampaikan rasa turut berbela-sungkawa karena Mas Ferry dan Dian sudah menutup usia, Wak. Dan jadi aku harapkan tolong kirimkan doa untuk mereka berdua. Dan mereka meninggal bukan karena hal ini, tapi memang karena ada penyakit. Mas Ferry dikarenakan mah akut dan Dian karena komplikasi. Semoga arwah mereka berdua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi orang-orang beriman lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, udah cukup merinding. Satu lagi lah, yang terakhir nih ya.
Oke Wak, cerita terakhir yang tidak kalah menyeramkan ini berasal dari Wawa aku yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Dan sebenarnya Mbak yang menyampaikan cerita ini tuh nggak ada ngirimin pesan untuk menyamarkan namanya. Tapi aku tuh kayak nggak enak hati karena setelah aku baca ceritanya tuh kayak bisa dikatakan aib lah gitu Wak dari keluarganya. Jadi mohon maaf ya Mbak. Mbak pasti tahu kalau misalnya cerita kamu ini akan aku up. Tapi aku nggak mau ada kesalahpahaman karena cerita ini ada sedikit mengandung aib dari keluarga Mbak ini gitu loh menurut aku. Jadi aku samarkan aja nama Mbak ini jadi Mbak Sisi ya. Jadi Wak, 5 tahun yang lalu Mbak Sisi ini hamil anak pertama. Kebetulan pada saat itu memang sudah memasuki usia kandungan 6 bulan. Nah karena pada saat itu posisinya Mbak Sisi ini ikut suami dan suami ini masih tinggal dengan neneknya. Jadi di sini nenek mertuanya Mbak Sisi ya. Dan rumahnya itu masih belum kayak selesai pembangunannya gitu Wak. Karena memang rencananya Mbak Sisi dan suaminya lah yang akan membangun rumah itu. Nah di rumah inilah Wak kisah horor pun terjadi. Nah jadi Wak rumah ini terletak kurang lebih 700 meter dari lokasi wisata. Nah di antara deretan rumah tetangga yang bisa dikatakan megah-megah ini adalah rumah nenek suaminya Mbak Sisi ini yang masih terbuat dari bambu gitu Wak. Suatu malam, tepatnya di malam Jumat saat suaminya Mbak Sisi ini baru pulang kerja di sore hari, tepatnya pada tanggal 12 Mei tahun 2016 lalu jam 5 sore, suami Mbak Sisi ini pulang lah kan dari kerja. Mbak Sisi pun langsung menyiapkan makanan dan selesai makan mereka pun bergegas lah itu untuk pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Nah sepulang dari masjid mereka berdua pun ngobrol lah itu di ruang tamu. Nah di situ neneknya suami Mbak Sisi ini bisa dikatakan mohon maaf udah agak rentan Wak. Nah terus di jam setengah 9 malam mereka berdua ini pun bergegas lah kan untuk masuk kamar beristirahat. Nah gak lama setelah itu Mbak Sisi pun berpamitan lah kan untuk tidur duluan nih karena kan perutnya udah makin besar jadi gampang lelah kan Wak. Nah terus di jam 11 malamnya tiba-tiba Mbak Sisi ini terbangun di pelukannya sang suami. Nah tidak seperti biasanya Mbak Sisi ini memilih untuk tidur di samping kanan suami, biasanya di sebelah kiri suami nih Wak. Nah di jam 11 itu sesaat sebelum Mbak Sisi ini membuka mata Wak, Mbak Sisi merasa ada sesuatu yang memeluk suami Mbak Sisi dari belakang, dimana Mbak Sisi melihat ada tangan yang lewat di depan matanya Mbak Sisi untuk memeluk suaminya Mbak Sisi dari belakang itu. Jadi kan dia hadap-hadapan, bangun dia di pelukan suaminya. Sekali dia terbuka ada tangan dekat leher suaminya itu. Dan pada saat Mbak Sisi udah betul-betulan buka mata kali itu secara tiba-tiba di situ Wak, Mbak Sisi melihat ada tangan yang terselip di leher sang suami Mbak Sisi berwarna merah darah. Dan saat itu Mbak Sisi langsung membelalakan matanya ke arah lehernya sang suami itu Dan di situ Mbak Sisi melihat dengan jelas ada sosok wanita merah dengan mata yang sangat merah, rambutnya terurai panjang, tersenyum lebar ke Mbak Sisi. Kalian bayangin, aduh jangan dibayangin adikku, membayangkan astagfirullah gitu. Dan gak sampai situ aja, dilanjutkan lagi sama ketawa khas Mbak Tuti kayak gitu. Dan melihat hal itu langsung Mbak Sisi terperanjat menangis lah dia sejadi-jadinya Wak. Tapi pada saat itu entah kenapanya di pikirannya Mbak Sisi itu tuh bukan setan, melainkan kayak suami aku ini bawa cewek lain ke rumah gitu. Udah jelas tangannya merah, muka merah, mata merah, panjang rambut kayak gitu, udahnya ketawanya kunti. Mbak Sisi waktu itu mikir nggak setan Wak, tapi cewek lain yang dibawa sama suaminya. Entah kenapa lah pula Mbak Sisi bisa berpikir kayak gitu. Nah nengok bininya teriak nangis-nangis, ya suami terbangun lah kan, ngapa dek, ada apa dek? Mbak Sisi langsung lah kan dengan sesenggukan dia jawab, ada wanita tadi mas, wanita merah yang ngelonin mas dari belakang, meluk mas dari belakang gitu. Ditengok kan nggak ada dek, nggak ada, kamu mimpi dek, kamu mimpi katanya. Di situ nggak Mbak Sisi aja ketakutan, suaminya pun ketakutan dan langsung lah tuh diambilnya selimut, ditutupnya itu badan istrinya, ditidurinnya lagi supaya tidur kan. Nah terus Wak, keesokan harinya Mbak Sisi tuh nggak berani lah tuh cerita ke siapa-siapa. Tapi nenek suami Mbak Ismi yang memilih untuk bercerita terlebih dahulu. Apa kata neneknya? Dok, tadi malam itu ya di kamar Mbah lihat ada pocong gede banget sampai nembus genteng. Mbah ketakutan sambil manggil Dol. Nama suami Mbak Sisi ini loh. Tapi nggak ada yang datang. Sampai akhirnya pocong kuinduk, dia jalanin di dada Mbah. Mbah ambil kan gelas di pinggir tempat tidur, Mbah lempar kui pocongnya. Pas Mbah lempar langsung menghilang. Nanti tolong ya cuciin selimut Mbah soalnya basah gara-gara air tadi malam, ke Mbak Sisi. Cerita kayak gitu neneknya. Nah Mbak Sisi dengar itu kaget lah kan, padahal tadi malam masih ingat kan Mbak Sisi nangis sejadi-jadinya, berteriak dia. Tapi kok Mbah nggak nanya kenapa aku berteriak? Berarti Mbah nggak dengar dong suara tangisan Mbak Sisi, padahal rumah kamar mereka kiri kananan. Dan sama sebaliknya mereka berdua pun Mbak Sisi sama suami tidak mendengar suaranya Mbah pada saat memanggil Dol tadi tuh loh. Udah lah kan, itu keanehan pertama tuh yang Mbak Sisi rasakan. Terus
Terus Wak, 2 minggu berselang itu mereka semua sudah melupakanlah kejadian malam itu. Tepat juga di malam Jumat tanggal 26 Mei tahun 2016, mereka lagi-lagi mendapatkan teror Wak. Nah malam itu sekitar jam setengah 1 pagi, suami Mbak Sisi ini terbangun kena alarm. Ya memang dia setel untuk nonton bola Wak, dan tanpa sepengetahuannya Mbak Sisi. Dah beranjak lah kan suami Mbak Sisi dari tempat tidur, pergi dia keluar nonton. Terus tiba-tiba Wak, telinganya Mbak Sisi ini dibuat kayak berdengung gitu, gitu kayak suara radio kehilangan sinyal. Dengar suara kayak gitu, Mbak Sisi yang tertidur dibuka ya lah kan mata, suara apa ini? Dan kalian tahu pada saat Mbak Sisi membuka matanya, dia melihat ada 2 kuntilanak. Yang satu warnanya hitam, dia lagi melayang-melayang di atas kamarnya, di atap kamarnya Mbak Sisi. Yang satu lagi warnanya putih, duduk di atas lemarinya sambil ngayun-ngayunkan kaki, terus ketawa lagi dua-duanya. Ih, Mbak Sisi waktu itu Wak, aduh, saking terperanjatnya nggak bisa dia mengeluarkan suara untuk manggil suaminya tuh Dan bahkan nih Wak, keadaan rumah pada malam itu kayak nggak ada kehidupan, nggak ada suara TV, nggak ada suara lakinya heboh nonton bola, nggak ada. Nih ya, biar kalian tahu, 10 menit Wak, 10 menit lamanya Mbak Sisi itu tertahan melihat 2 sosok penakutkan tadi. Kalian pikir 1 menit aja kalian macam mana rasanya, ini 10 menit nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa doa aja itu kan Mbak Sisi. Nggak hilang-hilang Wak, setan itu 10 menit itu nggak hilang, tetap di situ sambil ketawa. Yang satu ngayun-ngayunkan kaki, yang putih, yang hitam terbang-terbang di atas. Kalian bisa bayangin nggak sih? Astagfirullahaladzim Mbak Sisi, nasibmu ya Allah. Dan selama itu juga Mbak Sisi terus berusaha untuk memanggil dan berteriak sekuat tenaga manggil mamanya. Baru sampai akhirnya ya Mbak Sisi berhasil mengeluarkan kata ibu, katanya. Seketika kedua setan itu pun baru lenyap. Barulah itu suaminya dengar istrinya berteriak, langsung dihampirinya istrinya kan. Nah baru dari situ juga Mbak Sisi dengar suara lakinya lari, suara TV. Sebelumnya nggak dengar apa-apa. Dan ditanya sama suaminya, kamu kenapa lagi dek? Kenapa dek? Katanya. Nah pada saat itu Mbak Sisi memilih untuk tidak menceritakan hal itu karena dia nggak mau menimbulkan kepanikan kayak 2 minggu yang lalu tuh. Akhirnya Mbak Sisi bilang, mas aku cuma mimpi buruk mas, katanya. Tapi jelas lah Wak, perasaan itu makin membuat Mbak Sisi panik. Kalian pikir aja, udah lah kan, karena Mbak Sisi ngerasa udah nggak baik-baik aja nih kalau di sini. Keesokan paginya Mbak Sisi pun meminta lah sama suami, mas kita tinggal di rumah orang tua aku aja yuk mas, katanya. Mbak nanti biar aja sementara ditemani sama ayah ibumu dulu. Yowes lah dek, aku juga kasihan lihat kamu kayak gini. Dah disetujui lah itu Wak sama sama istri, sama suami Mbak Sisi kan. Mertuanya Mbak Sisi sama nenek suami Mbak Sisi ini pun setuju untuk sementara dulu nih mereka berpisah. Terus Mbak Sisi ini pun pulang lah kan ke rumah orang tuanya Mbak Sisi. Nah di rumahnya Mbak Sisi, kamar Mbak Sisi sendiri pun terlihat tenang kali Wak, nggak ada gangguan sama sekali. Dan sampai menginjaklah usia kandungan 7 bulan. Dan orang tuanya Mbak Sisi pun menyarankan untuk mengadakan acara tingkep, atau istilah Jawa yang artinya prosesi 7 bulanan tuh Dah lah dilaksanakan lah itu kan ya, acara tingkep itu. Sampai acara berlangsung tidak ada gangguan sama sekali, alhamdulillah lancar Wak. Nah pada saat malam harinya tuh, saat semua bapak-bapak di sekitar rumah udah selesai ngaji, udah selesai makan, mereka semua berbincang-bincang lah itu di ruang tamu. Ada juga yang di dapur. Nah Mbak Sisi yang pada saat itu sudah selesai membantu untuk menyelesaikan meja dan piring-piring, duduklah itu kan sama ibunya, adiknya, suaminya. Di situ juga adalah beberapa keluarga yang lagi berkumpul di dapur tuh Terus tiba-tiba suami Mbak Sisi ini ngomong, masih ingat kan kamu soal yang kamu dihantui di rumahnya nenek? Aku baru dapat cerita dari bapakku dek, kalau ternyata kamar yang ditempati sama Mbak Sisi itu dulunya bekas kamar Pak Deku yang sekarang lagi kerja di luar negeri. Kamar itu dek dulunya dijadiin kamar dukun. Nah Pak D ini memang sering dek memanggil ada beberapa roh-roh gitulah untuk perawangan. Dan Pak D juga membuka praktek dukun di sana untuk ngirimin santet, untuk ngirimin lintri atau melet-melet orang tua, dan juga nomor togel dek. Itu udah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tapi Pak D ini lupa ngebuang semua makhluk halusnya, main pergi aja. Terus dek kata yang di sebelah rumah atau kayak orang tetua di kampung suaminya ini kalau rumah nenek ini dibongkar atau dilakukan renovasi besar-besaran. Makanya itu dek kenapa juga aku heran rumah ini tuh harus direnovasi gitu. Nah mendengar cerita dari suami Mbak Sisi semuanya kaget, terutama ibunya Mbak Sisi, karena kan tahu anaknya nggak pernah berbagi cerita soal Mbak Sisi yang dihantui sama wanita merah tuh karena kan takut kalau ada apa-apa cucu dia ya kan, anak dia kenapa-napa gitu Nah terus di sana kan ada kakeknya Mbak Sisi juga Wak. Terus kakeknya Mbak Sisi bilang, Dul, manggil ke suami Mbak Sisi kan, besok kamu pergi ke kali atau ke sungai, ambil air yang dari sumbernya 1 ember, terus bawa ke kakek, nanti biar kakek kasih doa supaya kamu sama istri nggak digangguin lagi, kata si kakek. Nah betul Wak, keesokan harinya suami Mbak Sisi pun langsung menuruti kata-kata kakek Mbak Sisi. Dia pergilah itu ke sungai, dia ambil air sumber itu dan dimasukkan ke dalam botol plastik, terus didoakan lah itu sama si kakek.
dikorek. Kemudian Mbak Sisi sama suaminya meminumnya, dan suami Mbak Sisi juga memberikan air tersebut kepada neneknya, karena kan neneknya juga ikut diganggu kan. Dan sisa dari airnya itu disiram lah di sekitar rumah neneknya suami Mbak Sisi. Dan dari situ alhamdulillah rumah agak tenang. Nenek, suami, dan Mbak Sisi juga sekarang sudah jarang melihat hantu lagi di rumah itu. Dan sampai Mbak Sisi melahirkan anak pertama beliau, Mbak Sisi masih tinggal di rumah orang tuanya Mbak Sisi. Dan selama Mbak Sisi menyusui anaknya Mbak Sisi ini, sampai saat ini entah kenapa Mbak Sisi jadi lebih peka terhadap makhluk halus. Dan hal ini pula lah yang membuat Mbak Sisi terbiasa tuh dengan penampakan mereka sekarang. Sampai jadi kebiasaan saking seringnya nengok makhluk halus tuh. Tapi melihat hal itu Mbak Sisi cuma ngucapinnya permisi atau bahkan assalamualaikum gitu. Udah nggak ada takutnya lagi, alhamdulillah. Jadi itulah pengalaman Mbak Sisi soal kamar bekas praktek dukun ini. Seram ya. Pak D-nya ini pun satu, dan mau pergi bersihkanlah dulu itu tempatnya. Tapi alhamdulillah Mbak Sisi beserta adik kecilnya baik-baik aja, sang suami juga neneknya juga baik-baik aja. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Sisi sudah berbagi cerita di sini. Sorry ya aku samarkan namamu di sini karena aku takut. Soalnya soal praktek-praktek dukun itu kan sensitif ya. Oke jadi itu tadi rangkaian 3 cerita unggulan yang aku rasa wah ini epic, harus aku ceritakan duluan nih dari Wawa aku. Thank you ya Mas Ari, Mas Yuri, Mbak Sisi, terima kasih sudah menambah koleksi cerita horor kami. Dan yang jelas buat kalian yang masih mau mengirimkan cerita-ceritanya, boleh langsung email aja ke nattheomars@gmail.com dengan subjek kisah hororku. Nanti semoga bisa aku sampaikan di bulan depan. Berarti aku belum tahu sih ini bakal dirutinkannya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Karena kalau seandainya asik cerita-cerita dari kalian aja, nanti aku nggak ada kerjanya nyari cerita horor ya kan. Kita seling-selingkan aja lah supaya nggak bosan ya ya. Dan yang jelas sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengirimkan cerita-cerita horor kalian. Dan yang pasti sampaikan cerita kalian ini secara rapi, berurutan, jelas gitu ya, supaya bisa mempermudah aku untuk menyampaikan cerita ini kepada Wawa yang lain. Oke, selamat berpuasa, bentar lagi buka, selamat berbuka. Kalau kalian nontonnya waktu udah mau sahur, selamat sahur. Kalau kalian nontonnya di tengah-tengah hari, tahan puasanya. Ya, gitu. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Sampaikan ide dan saran-saran kalian untuk video selanjutnya di DM Instagram aku. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you on next video. Bye.